Selamat malam untuk kita semua. Malam ini kita bertemu lagi Bapak Ibu di dalam pemahaman Alkitab yang bahannya saya ambil menurut Matius 9 ayat 35 sampai pasal yang ke-10 ayat 8. Sebelum masuk di dalam pembahasan, mari kita mempersiapkan diri di dalam doa. Tuhan Allah yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, kembali kami menghadap kepada Tuhan malam ini untuk mengucap syukur atas berbagai peristiwa yang kami alami di dalam hari-hari kami. Saat ini juga Tuhan, kami hendak belajar lebih dalam tentang karya Tuhan yang menjadi pedoman kami dalam menjalani kehidupan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk menghidupi sikap Kristus dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami menyerahkan diri kami. Amin. Bapak Ibu, saya berasumsi hari ini Bapak Ibu yang membuka video ini sudah mempersiapkan diri dengan membaca teks terlebih dahulu, sehingga saya bisa langsung memulai topik kita pada malam hari ini. Kita akan membahas menjadi beberapa bagian agar lebih sistematis dan mudah dipahami. Jadi saya akan coba mulai membahas tentang latar belakangnya. Kemudian kita lihat dari latar belakang itu apa sih tujuan, apa sih yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dengan para murid. Dan kemudian kita coba refleksikan di dalam diri kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang menjadi respons kita, sikap kita dalam konteks kehidupan saat ini. Kira-kira seperti itu PA kita pada malam hari ini. Oke, kita mulai dari latar belakang. Bapak Ibu, ada fenomena yang menjadi titik berangkat Yesus untuk memanggil ke-12 murid. Fenomena yang terjadi adalah ketiadaan kasih dari sebagian besar orang pada masa itu. Mari kita lihat pada ayat 36. Di hadapan Yesus berdiri orang banyak, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Nah, kita perlu cek dulu dalam bahasa aslinya, tergeraklah hati Yesus ini memakai kata apa, supaya kita dapat gambaran yang lebih detail dan kita bisa menangkap pesan dengan lebih jelas. Dan menurut pencarian saya, dalam bahasa Yunani, tergerak hati oleh belas kasihan ini diungkapkan dalam satu kata doang, yaitu esplanise, yang berarti isi perut. Jauh ya, isi perut. Nah, ternyata ini adalah sebuah kiasan sih. Kiasan yang orang Yahudi pahami atau yang mereka pakai untuk menunjukkan keadaan emosi manusia yang mendalam. Jadi bukan cuma perasaan yang sementara, tetapi esplanise ini sebagai perasaan yang ada kelanjutannya begitu. Jadi ketika kita misalnya nih jalan, kemudian di pinggir jalan kita melihat orang yang memprihatinkan, atau kita lihat dia kayaknya kehausan gitu, lalu kita kasih aqua nih ke mereka. Nah, itu esplanise. Jadi ada tindak lanjutnya, bukan cuma perasaan doang, tapi betul-betul merasakan, aduh gimana ya kalau saya yang ada di posisi itu, saya kehausan, lalu gak ada orang yang peduli, misalnya gitu. Jadi kita mau bergerak untuk mereka. Nah, inilah yang dinamakan kalau dalam bahasa Indonesia bela rasa. Jadi merasakan apa yang orang lain rasakan, menanggung sesuatu bersama dengan orang lain, misalnya kesedihan, pergumulan, duka cita. Kemudian kita menempatkan diri kita pada posisi orang lain dan merasakan seolah-olah penderitaan orang lain adalah penderitaan kita juga. Nah, kurang lebih seperti itu artinya. Jadi gimana dalam ya? Nah, Bapak Ibu, bela rasa Yesus ini muncul ketika ia melihat orang banyak seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Nah, ini sebenarnya adalah kalimat yang merujuk pada Perjanjian Lama. Jadi dalam tradisi Perjanjian Lama,
Gambaran domba tanpa gembala dipahami sebagai situasi di mana pemimpin mereka, baik pemimpin politik, pemimpin negara, pemimpin agama, hanya memanfaatkan orang-orang kecil, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak punya suara untuk mereka peras tenaganya misalnya. Setelah itu mereka buang gitu aja. Nah, orang-orang lemah ini juga dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Mereka bisa dijual beli. Lalu orang-orang itu dipekerjakan secara tidak manusiawi. Nah, fenomena ini yang menjadi gambaran gembala pada ayat 36 yang Yesus sampaikan. Jadi, fenomena itu menggambarkan pemimpin-pemimpin yang lalim. Kira-kira seperti itu. Nah, dari fenomena itulah di dalam ayat 37, Yesus melihat bahwa tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Banyak orang yang perlu ditolong, banyak orang yang perlu dikuatkan, banyak orang yang perlu dibangkitkan pengharapannya untuk melanjutkan kehidupan. Tetapi sayangnya nggak cukup banyak orang-orang yang mau untuk terjun ke sana. Tidak banyak orang-orang yang mau bersedia untuk memahami, untuk mengerti keadaan orang lain. Makanya di dalam konteks inilah Yesus merasa perlu untuk memanggil dan menetapkan murid-murid untuk melakukan tugas-tugas itu, untuk memulai misi itu. Jadi titik tolak dan tujuan dari pemanggilan murid-murid ini bukan cuma sekadar kebutuhan Yesus untuk diikuti banyak orang. Diikuti dalam arti Yesus ada khotbah di mana lalu banyak orang yang mengarak dia, mengikuti dia. Bukan ke situ. Tetapi mewujudkan keprihatinan Yesus, mewujudkan bela rasa Yesus, mewujudkan ibanya Yesus ketika dia melihat ada fenomena yang tidak semestinya terjadi di sekitar dia. Yesus berbela rasa kepada banyak orang yang nasibnya hanya dimanfaatkan oleh para pemegang kepentingan. Dan sampai di situ dia merasa banyak orang yang juga harus terlibat di dalam misinya. Jadi jelas bahwa pemanggilan ke-12 murid ini berlatar belakang pada belas kasih Yesus terhadap orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan. Bapak Ibu, mari kita lihat di dalam ayat 38. Ayat 38 berkata, "Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu." Ini menarik Bapak Ibu. Jadi ternyata Yesus tidak mau para murid hanya meminta di dalam doa, sekalipun Yesus menyuruh para murid untuk berdoa. Jadi kenapa Yesus memanggil para murid untuk bekerja bersama-sama dengan Yesus? Karena harus beraksi gitu, harus berkarya. Memang Yesus menyuruh mereka untuk berdoa, mintalah gembala, mintalah orang-orang yang baik untuk menuai. Tetapi kamu yang berdoa juga harus ikut serta mengerjakan ini. Kamu juga diundang untuk terlibat. Makanya kalau kita lihat ayat 38 kemudian kita beranjak ke pasal selanjutnya, di pasal selanjutnya Yesus memanggil mereka untuk bekerja. Bapak Ibu, percayalah, gak ada satu orang pun yang tidak butuh ditolong. Tidak ada satu orang pun yang tidak butuh untuk diperhatikan. Karena semua orang mempunyai kebutuhan itu. Makanya Yesus seperti membentuk sebuah sistem penata layanan. Sistem untuk menata pelayanannya, di mana setiap orang harus merasakan pertolongan dan berkesempatan juga untuk menolong orang lain.
Bukankah ini juga yang harusnya terjadi di gereja? Bukankah ini juga yang harusnya terjadi dalam diri kita sebagai orang-orang Kristen? Kalau lihat bagaimana Yesus memperlakukan para murid, kita bisa merenungkan ke dalam diri kita. Memang doa itu penting, memang mendoakan banyak orang itu penting, tetapi alangkah baiknya kita tidak hanya berhenti di situ, tapi kita juga melakukan apa yang kita doakan. Kita juga mempunyai keprihatinan yang mendalam, tidak hanya sekadar ngomong, tetapi juga mau membantu, tetapi juga mau ikut terjun. Apapun yang bisa kita lakukan. Makanya setelah membicarakan tentang kebutuhan para pekerja untuk menuai, kemudian pemanggilan dan pengutusan ke-12 murid, selanjutnya Yesus memberikan kuasa kepada ke-12 murid ini untuk memperlengkapi mereka dalam menjalankan tugasnya. Ini tentang kuasa. Sama seperti Yesus telah diberi kuasa oleh Bapa, maka ketika ia mengutus ke-12 murid itu pun Yesus memberikan kuasa kepada para murid. Jelas bukan kuasa yang membuat kita merasa lebih besar dari yang lain atau lebih hebat dari yang lain, tetapi kuasa untuk melayani dan memulihkan. Kuasa itu ditaruh di diri kita untuk kita salurkan kepada orang lain. Para murid diutus bukan cuma untuk ngomong, tetapi untuk menyembuhkan orang sakit, untuk membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, mengusir setan. Kita melihat bahwa ini adalah tindakan. Ini semua adalah tindakan yang nyata, tindakan yang untuk mewujudkannya kita harus bergerak, begitu. Bapak Ibu, apa yang harus mereka lakukan adalah apa yang selama ini dikerjakan oleh Yesus sendiri, kecuali mengajar. Karena mengajar banyak orang, ini akan terus ditangani oleh Yesus sendiri sampai pada saat ia naik ke surga. Tetapi bukan berarti setelah Yesus naik ke surga, Yesus tidak mengajar lagi. Cuma dia tetap mengajar dalam bentuk yang berbeda. Yesus mengajar kita melalui Roh Kudus yang dicurahkan dalam setiap diri ciptaannya, termasuk pada kita saat ini, yang bersedia untuk bersama-sama belajar. Yang untuk setelah ini kita juga bisa mengajar. Bukan berarti mengajar dalam arti kita datengin orang dan menceramahi dia, tetapi bagaimana caranya agar kita bisa memiliki bela rasa Kristus itu, sehingga ketika kita diperhadapkan dengan fenomena kehidupan di sekitar kita, kita tahu kita harus melakukan apa. Lebih ke situ arahnya. Dan mari kita lihat selanjutnya pada pasal 10 ayat 5-8. Ini bagian terakhir. Apa yang Yesus kehendaki untuk mereka lakukan sebagai tugas pertama para murid ini ada di dalam ayat 5-8. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Nah, ini menarik sekaligus bahaya kalau salah baca. Maksudnya adalah supaya para murid memulai pelayanannya kepada orang-orang terdekat lebih dahulu. Mereka nggak usah pergi ke tempat-tempat yang jauh yang mereka nggak tahu, tapi coba lihat dulu untuk pertama-tama apa yang ada di depan mata mereka. Apa yang ada di depan mata mereka, itulah yang mereka tolong. Itulah yang menjadi sasaran misi Kristus yang harus dikerjakan oleh para murid. Dan bukankah itu juga yang harus kita lakukan? Gak usah jauh-jauh, coba lihat dulu apa yang ada di depan mata kita. Atau mungkin selama ini kita tidak merasa ada orang yang butuh kita bantu. Kayak di sekitar kita aman-aman aja sih, gak ada yang gimana-gimana banget. Ntar dulu, memang tidak ada, atau kita tidak tahu. Bisa jadi kita yang tidak tahu, karena mungkin selama ini mata kita yang tertutup. Jadi
menghidupi bela rasa Kristus itu memang tidak mudah, tidak instan. Kehadiran Yesus harus dirasakan melalui kehadiran kita di tengah-tengah kehidupan kita bersama dengan orang lain. Memberikan perhatian kepada orang juga tidak mudah, butuh melatih diri. Merasa iba, merasa berbela rasa dengan orang yang membutuhkan, dengan orang yang memang kondisinya memprihatinkan, itu juga tidak begitu saja datang. Mungkin selama ini ada di depan mata kita, tapi kita tidak merasa itu sebagai keprihatinan. Oleh karena itu, kehadiran Yesus dengan segala keprihatinan dan keberpihakannya kepada mereka yang menderita juga merupakan keprihatinan kita sebagai pribadi dan juga gereja. Gereja yang kita percaya sebagai penerus tugas pengutusan para rasul itu mau gak mau harus berada pada koridor ini, harus berada pada keprihatinan yang sama. Bukan meninabobokan orang dengan janji-janji surga aja, tetapi mau berjuang untuk mewujudkan keprihatinan dan kerinduan Yesus, yaitu untuk menggembalakan domba-domba yang terlantar. Artinya gereja harus dapat memberi suasana kerajaan Allah itu, suasana yang menghadirkan Kristus itu kini dan di sini, di tempat kita masing-masing berada. Saya punya cerita yang menginspirasi banyak orang, termasuk saya ketika saya membaca kehidupan orang ini. Jadi peristiwanya ini sudah lama sekali, sekitar 1 abad yang lalu. Ada seorang gadis kecil, dia ikut bersama sekelompok pengunjung galeri seni rupa. Gadis itu berada di tengah-tengah kerumunan orang yang berdiri di depan lukisan indah. Lukisannya salah satunya adalah Kristus di hadapan Pilatus. Nah, lukisan itu menggambarkan adegan yang sangat memilukan ketika Pilatus secara simbolis mencuci tangan sebelum Yesus dijatuhkan hukuman salib. Nah, sementara semua orang menikmati lukisan itu dengan kekaguman, gadis kecil ini berteriak spontan, "Kenapa nggak ada yang mau menolong orang itu?" Maksud dia Yesus. Gadis ini bernama Evangeline. Dia ketika dewasa kemudian menjadi seorang pemimpin sebuah organisasi kemanusiaan yang menjangkau seluruh dunia, yang menjadikan pelayanan untuk sesama sebagai bentuk spiritualitasnya. Apa yang menarik dari Evangeline? Matanya berbeda. Matanya berbeda dari mata kebanyakan orang yang menikmati lukisan Kristus di hadapan Pilatus. Kegelisahannya tidak berhenti ketika ia mempertanyakan, kenapa gak ada yang menolong dia? Tetapi setelah dia mempertanyakan itu, kegelisahannya membuat dia mempunyai semangat untuk bergerak, sehingga tidak ada lagi kasus-kasus serupa di kemudian hari. Keprihatinannya dia pelihara dan dia wujudkan. Keprihatinannya terhadap penderitaan umat manusia membuat Evangeline gak segan-segan untuk bergerak, untuk terjun membantu banyak orang yang terlantar dan tersingkirkan. Kadang ia pakai pakaian yang compang-camping, menjadi seorang penjual bunga untuk merangkul mereka yang tersisih. Maka tidak keliru kalau kemudian orang menjulukinya dengan malaikat daerah kumuh. Jadi itu panggilannya dia. Nah, Bapak Ibu, Evangeline ini mempunyai mata seperti Yesus ketika memandang mereka yang dalam keadaan memprihatinkan. Selanjutnya ia menggunakan hidupnya untuk menghadirkan bela rasa Allah kepada mereka yang membutuhkan. Ia mempunyai sebuah filosofi hidup. Katanya, yang penting bukan seberapa lama kita hidup, tetapi apa yang kita lakukan.
lakukan di dalam kehidupan kita. Itulah yang paling penting. Jadi pergunakanlah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mewujudkan bela rasa Allah. Ketika kita melihat fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Ketika kita pagi hari membuka pintu rumah, kemudian kita melihat banyak orang berlalu lalang, atau kita pergi ke suatu tempat, kita melihat banyak orang dengan pergumulannya masing-masing. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Kita semua sadar bahwa panggilan ini bukan sesuatu yang mudah, yang bisa kita langsung respons gitu. Kita perlu untuk merenungkan secara mendalam, kita perlu mendorong diri kita dari hari ke hari. Namun nikmatilah proses itu sampai akhirnya kita dapat merasakan dan juga melakukan untuk banyak orang. Kalau saat ini kita sudah banyak melakukan untuk orang lain, maka teruslah melakukan untuk banyak orang. Teruslah terlibat di dalam misi Allah. Karena misi Allah adalah untuk semua orang, untuk semua ciptaan. Bukan cuma kita, tetapi juga orang lain. Dan Allah memakai kita untuk juga dapat memenuhi apa yang orang lain tidak punya. Maka kita sama-sama memohon kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh bela rasa yang Kau tunjukkan kepada kami membuat kami yakin bahwa Engkaulah Allah Sang Penolong yang setia berjalan bersama kami. Ajar kami untuk mampu meneladan dan menghidupi pengutusan Tuhan melalui sikap hidup kami sebagai pengikut Kristus. Ajar kami untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Kami rindu melalui kehidupan kami bersama dengan orang lain, kami dapat menjalin relasi yang harmonis, serta saling menguatkan, saling mengerti, dan saling menghargai. Tuhan, tolonglah kami. Amin. Bapak Ibu, PA kita sudah selesai. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan menghubungi langsung kepada saya melalui personal WhatsApp agar kita bisa berdiskusi lebih dalam untuk pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu tanyakan. Selamat malam, Tuhan berkati kita semua.